Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat akhirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu firman Allah dalam surat As-Sajdah ayat 21 berbunyi, "Dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat, di dunia, sebelum azab yang lebih besar, di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar." Siksa kubur adalah azab yang mengerikan, menimpa seseorang setelah kematian, sebelum datangnya hari kiamat. Di saat tubuh membeku dalam tanah, ruh menghadapi kengerian yang tak terbayangkan, di alam yang disebut barzah. Di sanalah, manusia menunggu kebangkitan akhir, namun bagi sebagian, masa itu bukanlah ketenangan, melainkan derita tiada henti. Siksa ini bukan ilusi, bukan dongeng, melainkan kebenaran nyata yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah peringatkan dengan gamblang. Dalam kubur yang sempit dan gelap, mereka yang semasa hidup bergelimang dosa, maksiat, dan kekufuran akan merasakan awal dari murka Allah. Tanah akan menghimpit tubuh mereka hingga tulang belulang remuk. Malam dan siang tidak lagi berarti. Waktu berubah menjadi siksaan abadi yang menyesakan. Setiap dosa yang dulu dianggap remeh kini berubah menjadi cambuk azab yang mendera tanpa henti. Tidak ada jalan keluar, tidak ada tempat bersembunyi. Malaikat yang ditugaskan menyiksa akan datang dengan rupa mengerikan, membawa alat-alat azab yang tak pernah dibayangkan manusia. Jeritan mereka yang diazab akan terdengar oleh makhluk-makhluk bumi selain manusia dan jin. Kubur, yang dulu dianggap tempat peristirahatan, berubah menjadi kawah neraka yang menganga, mengunyah tubuh dan ruh mereka dalam siksaan tiada akhir. Mereka yang dulu menolak taubat, yang bersikeras dalam maksiat, akan mendapati dirinya ditemani ular-ular besar, binatang berbisa, dan api yang membakar tanpa menghanguskan. Setiap helaan napas mereka adalah kesakitan baru, setiap detik yang berlalu menambah dahsyatnya penderitaan. Hinaan para malaikat dan cercaan makhluk barzah menambah kehinaan yang tidak pernah mereka rasakan semasa hidup. Betapa celaka orang-orang yang lalai, betapa rugi mereka yang hidup dalam kelalaian, menunda taubat hingga ajal menjemput. Siksa kubur bukan sekadar ancaman, ia adalah realitas hitam yang akan dihadapi siapa saja yang berpaling dari rahmat Allah. Siksa kubur merupakan bagian dari azab yang sangat mengerikan, yang menimpa orang-orang yang berbuat dosa semasa hidupnya. Salah satu bentuk siksa yang disebutkan dalam berbagai hadis adalah menyempitnya kubur hingga tulang rusuk seseorang saling bertindihan. Keadaan ini membuat mayit merasakan tekanan luar biasa, sebagai balasan atas amal buruk yang dilakukannya di dunia. Selain itu, ada pula azab berupa pukulan keras dengan palu besar yang terbuat dari besi. Setiap kali pukulan itu mengenai mayit, terdengar suara keras yang bisa didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Ada pula siksa berupa gigitan ular besar yang terus-menerus menggigit tubuh mayit, menunjukkan betapa dahsyat dan beratnya hukuman di alam kubur bagi mereka yang tidak menjaga amal perbuatannya. Bentuk azab lain yang tak kalah menakutkan adalah diseretnya mayit ke dalam lubang neraka yang dibuka dari dalam kuburnya. Ada pula yang dibakar dalam kobaran api yang muncul dari lubang tersebut. Semua gambaran siksa ini bertujuan menjadi peringatan bagi orang-orang beriman agar selalu bertakwa kepada Allah, beramal saleh, dan senantiasa memohon perlindungan dari siksa kubur dalam setiap doa mereka. Setelah Allah memberikan kabar tentang azab kubur, Allah juga memberikan kabar gembiranya kepada kita dan alam barzah bukan tempat yang mengerikan bagi orang-orang yang bertakwa. Alam barzah akan menjadi sebuah kebun dari kebun surga dan alam barzah menjadi sebuah lubang dari api neraka. Untuk mendapatkan kebahagiaan di sana, ada 4 perkara yang harus kita amalkan. Yang pertama dengan mengerjakan sholat. Sholat adalah amalan sangat berpengaruh dalam kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat. Sholat merupakan salah satu ibadah utama dalam ajaran Islam yang diwajibkan kepada setiap muslim. Kewajiban ini ditegaskan langsung dalam Al-Quran dan hadis, menunjukkan betapa pentingnya sholat dalam kehidupan seorang mukmin. Sholat tidak hanya sebagai bentuk ketaatan, tetapi juga menjadi tiang agama yang menopang keseluruhan amal ibadah. Tanpa sholat, iman seseorang menjadi rapuh, dan amal lainnya kehilangan nilai di sisi Allah. Salah satu keutamaan besar dari melaksanakan sholat dengan penuh kesungguhan adalah dapat menjadi pelindung dari siksa kubur. Siksa kubur adalah azab yang ditimpakan kepada orang-orang yang semasa hidupnya mengabaikan perintah Allah, termasuk lalai dalam mendirikan sholat. Nabi Muhammad bersabda bahwa salah satu sebab utama seseorang disiksa di alam kubur adalah karena meremehkan sholat, sehingga sholat yang terjaga akan menjadi pelindung pertama dari azab tersebut. Sholat yang dilakukan dengan khusyuk dan tepat waktu tidak hanya memperbaiki hubungan seorang hamba dengan Allah, tetapi juga membersihkan jiwa dari dosa dan maksiat. Dalam hadits riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya amal pertama yang akan dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Jika syaratnya baik, maka beruntunglah ia. Namun jika rusak, rugilah ia." Ini menunjukkan bahwa sholat menjadi ukuran utama kebaikan amal seseorang, bahkan sejak berada di alam barzah. Selain menjadi penyelamat dari siksa kubur, sholat juga mengajarkan kedisiplinan, kesabaran, dan keikhlasan.
Setiap gerakan dan bacaan dalam sholat merupakan bentuk zikir dan munajat yang mendekatkan hamba kepada Rabb-Nya. Orang yang terbiasa menjaga sholat akan memiliki hati yang tenang, pikiran yang bersih, serta perilaku yang lebih mulia, sehingga ia terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dapat mengundang murka Allah di dunia maupun di alam kubur. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita harus memperhatikan dan menjaga sholat dengan sebaik-baiknya. Menjadikan sholat sebagai prioritas utama dalam kehidupan sehari-hari adalah bentuk nyata kesiapan kita untuk menghadapi kehidupan setelah mati. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa mendirikan sholat dengan penuh keikhlasan, sehingga kita dijauhkan dari siksa kubur dan mendapat tempat mulia di sisinya. Kemudian yang kedua, bersedekah. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Tabrani dan disebutkan dalam berbagai kitab hadits, Rasulullah bersabda, sesungguhnya sedekah itu memadamkan kemurkaan Allah dan mencegah dari mati dalam keadaan buruk. Sedekah merupakan amalan mulia yang memiliki banyak manfaat, bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat termasuk dalam urusan siksa kubur. Sedekah membersihkan harta, menyucikan jiwa, dan menghapus dosa-dosa yang menjadi sebab utama datangnya azab di alam kubur. Siksa kubur pada hakikatnya adalah balasan atas dosa dan kelalaian seseorang semasa hidupnya. Dengan memperbanyak sedekah, dosa-dosa yang pernah dilakukan dapat dihapuskan. Sedekah juga menunjukkan sifat kasih sayang, keikhlasan, dan kepedulian terhadap sesama, yang semuanya sangat dicintai oleh Allah. Karena itu, Allah menjanjikan balasan berupa perlindungan dari azab yang berat di alam barzakh bagi mereka yang gemar bersedekah. Selain itu, sedekah memberikan manfaat spiritual yang besar bagi pelakunya. Ia menumbuhkan ketenangan hati, memperbanyak amal kebaikan, dan memperkuat keimanan kepada Allah. Orang yang bersedekah secara ikhlas akan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya dan disiapkan tempat yang aman di alam kubur. Sedekah juga menjadi cahaya yang menerangi kuburannya sehingga ia tidak merasa kesepian dan takut. Dalam beberapa kisah sahabat Nabi, disebutkan bahwa banyak di antara mereka yang menjadikan sedekah sebagai amalan andalan untuk menghadapi kematian. Mereka memahami bahwa bekal terbaik di alam kubur bukanlah harta yang ditinggalkan, melainkan amal kebaikan, termasuk sedekah. Dengan hati yang penuh keyakinan, mereka berlomba-lomba bersedekah bahkan dalam keadaan sulit, karena yakin akan pertolongan Allah di dunia dan di alam kubur. Dengan demikian, memperbanyak sedekah bukan hanya membantu orang lain dan mempererat hubungan sosial, tetapi juga menjadi investasi abadi yang menyelamatkan kita dari siksa kubur. Setiap rezeki yang disedekahkan di jalan Allah akan kembali kepada kita dalam bentuk perlindungan, ketenangan, dan kebahagiaan, baik di dunia maupun setelah mati. Sedekah adalah amal yang ringan dilakukan namun berat timbangannya di sisi Allah. Dan yang ketiga, berzikir. Berzikir adalah amalan lisan dan hati yang mengingat Allah dengan menyebut namanya, memujinya, dan mengagungkannya. Dalam Islam, zikir memiliki kedudukan yang sangat tinggi karena ia menghubungkan hamba dengan Tuhannya. Salah satu keutamaan besar dari zikir adalah dapat menghentikan atau meringankan siksa kubur. Dengan zikir, hati menjadi hidup, iman menjadi kuat, dan dosa-dosa dapat dihapuskan, sehingga seseorang mendapat perlindungan dari azab kubur. Siksa kubur biasanya disebabkan oleh kelalaian manusia dalam memenuhi perintah Allah dan banyaknya dosa yang dilakukan semasa hidup. Orang yang rajin berzikir selalu mengingat Allah dalam segala keadaan, sehingga ia dijaga dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Karena zikir memperbanyak kebaikan dan menghapus kejelekan, maka orang yang konsisten berzikir akan dibersihkan dari dosa-dosa yang bisa menjadi sebab siksa kubur. Rasulullah bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dan yang tidak berzikir, seperti orang hidup dan orang mati. Selain itu, zikir memberikan ketenangan hati dan kedamaian jiwa yang luar biasa. Hati yang tenang karena zikir akan memancarkan amal soleh yang ikhlas, memperkuat ketakwaan, dan membangun hubungan erat dengan Allah. Di dalam kubur, amal zikir ini akan hadir sebagai pelindung, teman, dan penerang. Bahkan disebutkan dalam hadits bahwa bacaan zikir tertentu seperti Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar akan menjadi simpanan besar di sisi Allah yang dapat menyelamatkan pemiliknya dari kesulitan di alam kubur. Banyak sahabat Rasulullah yang senantiasa menjaga lisannya dengan zikir karena memahami betapa besar manfaatnya. Mereka menjadikan zikir sebagai bagian dari rutinitas harian, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Kesungguhan mereka dalam berzikir menjadi bukti keyakinan bahwa amal ini bukan hanya membawa keberkahan di dunia, tetapi juga menjadi benteng kokoh dari siksa kubur. Dengan demikian, memperbanyak zikir merupakan salah satu langkah nyata untuk mencari perlindungan Allah dari siksa kubur. Zikir itu ringan di lisan namun berat di timbangan amal dan penuh manfaat di dunia hingga alam akhirat. Orang yang hidup dengan zikir akan dimatikan dalam keadaan baik, dibangkitkan dalam keadaan mulia, dan mendapatkan ketenangan abadi setelah kematiannya. Yang terakhir adalah membaca Al-Quran.
Membaca Al-Quran adalah salah satu amalan yang sangat mulia dalam Islam, dan termasuk amalan yang dapat menghentikan atau meringankan siksa kubur. Al-Quran adalah kalam Allah yang menjadi petunjuk, cahaya, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Membaca Al-Quran bukan hanya mendatangkan pahala besar di dunia, tetapi juga menjadi penolong dan pemberi syafaat di alam kubur serta di akhirat kelak. Dalam hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bacalah Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya." Para ulama menjelaskan bahwa sejak di alam kubur, Al-Quran yang dibaca semasa hidup akan menjadi teman setia, melindungi dari kesendirian, dan menghalangi siksa. Bacaan seperti surah Al-Mulk, misalnya, secara khusus disebutkan mampu menyelamatkan pembacanya dari azab kubur sebagaimana dalam hadits Nabi. Membiasakan diri membaca Al-Quran akan memperkuat hubungan seseorang dengan Allah, menghidupkan hatinya, menjaganya dari dosa, dan orang yang gemar membaca Al-Quran akan terbiasa dengan perintah dan larangan Allah, sehingga hidupnya dipenuhi ketaatan. Dengan ketaatan tersebut, ia akan terbebas dari sebab-sebab yang mendatangkan siksa kubur. Al-Quran juga menanamkan keteguhan iman yang menjadi cahaya di dalam kubur nanti. Para sahabat Nabi Muhammad sangat memahami keutamaan membaca Al-Quran. Mereka berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran, bahkan dalam waktu singkat, karena mereka yakin bahwa Al-Quran adalah bekal terbaik untuk menghadapi kematian dan kehidupan setelahnya. Mereka tidak hanya membaca, tetapi juga memahami, mengamalkan, dan mengajarkannya, sehingga Al-Quran benar-benar menjadi pembela bagi mereka kelak. Oleh karena itu, membaca Al-Quran hendaknya menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim. Membaca satu ayat saja sudah berpahala besar, apalagi membiasakan diri membaca surah-surah tertentu yang dianjurkan untuk perlindungan kubur. Al-Quran adalah sahabat sejati, yang tidak akan meninggalkan pembacanya sendirian di dalam kubur, tetapi justru akan menjadi pelindung dan pemberi cahaya hingga hari pembalasan. Semoga Allah menetapkan iman di dalam dada, melindungi kita dari kengerian itu, dan menganugerahi kita husnul hatimah sebelum terlambat.